Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang orang benar di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan baru kepada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Mazmur pasal 92 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, berbicara tentang orang benar, tolak ukur kita hanya satu, yaitu firman Tuhan. Apakah kita benar menurut firman Tuhan? Itulah tolak ukurnya. Jika kita benar menurut orang lain, benar menurut satu kelompok orang, tetapi jika menurut firman Tuhan kita tidak benar, maka memang kenyataannya kita bukan orang yang benar. Dan kita mungkin akan sering berhadapan dengan dilema atau tantangan, apakah kita perlu benar di hadapan orang, tetapi mungkin kita akan salah di hadapan Tuhan. Tetapi ini sering menjadi tawaran yang menarik. Kebenaran seseorang, hirup benar itu mungkin menjadi hal yang dikesampingkan. Yang penting orang lain senang kepadaku. Yang penting orang lain merasa aku benar. Itu cukup. Ternyata menurut firman Tuhan, kita itu harus benar menurut pandangan Tuhan. Untuk apa? Semua orang berkata kita orang baik, orang benar. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita adalah orang jahat, maka kehidupan kita sia-sia. Bapak Ibu saudara terkasih, kembali firman Tuhan menggambarkan kita manusia seperti tanaman milik Tuhan. Kita yang ditanam dan yang dirawat untuk berbuah. Pada prinsipnya ada 3 pertanda tumbuhan itu yang berhasil. Pertama adalah dia bertumbuh. Yang kedua, dia bertunas. Yang ketiga, dia berbuah. Yang bertumbuh, belum tentu dia bertunas. Yang bertunas pun, belum tentu dia berbuah. Satu pohon, apakah itu baik atau tidak, tergantung apakah pohon itu memberikan manfaat kepada orang lain. Contohnya satu pohon mangga, dia tumbuh besar, tetapi tidak memberikan buah yang manis, tidak memberikan buah satupun kepada si pemilik, maka pemilik akan berkata, pohon ini tidak memberikan manfaat bagiku. Pohon kelapa, meskipun dia tumbuh sangat lebat, tetapi ketika buahnya semua busuk, maka orang berkata, pohon kelapa ini tidak bermanfaat. Itulah tumbuhan atau pokok anggur yang bermanfaat, yang disenangi oleh Tuhan sebagai pemilik ketika pokok anggur itu memberikan buah yang sangat manis, ataupun buah yang memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan. Dan ternyata manusia juga seperti itu. Apakah kita orang yang benar? Apakah kita orang yang berkenan kepada Tuhan? Tergantung apakah kita memberikan buah yang benar kepada Tuhan, buah yang benar kepada orang lain. Oleh karena itulah, menjadi orang benar, menjadi pohon yang baik, kita harus melihat dari awal. Firman Tuhan berkata bahwa orang benar itu seperti pohon yang ditanam di bait Tuhan. Tentunya ini adalah gambaran, karena tidak mungkin pohon itu ditanam di gereja, tetapi menggambarkan bahwa orang benar itu pasti berasal dari pertumbuhan yang dekat dengan firman Tuhan. Tempat bermainnya adalah lingkungan firman Tuhan. Disitulah orang benar akan muncul.
Karena tidak akan mungkin kebenaran itu berasal dari hal yang tidak baik. Oleh karena itulah, apakah kita orang yang benar? Apakah anak-anak kita adalah anak yang benar? Tergantung di mana kita bertumbuh. Yang kedua dikatakan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Maka ketika dia memiliki proses pertumbuhan yang benar, maka hasilnya juga akan benar. Jika kita menabur hal yang baik, maka kita akan menuai kebaikan. Ketika kita menanam sebuah pohon di tanah yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Kemungkinan besar akan baik. Demikianlah firman Tuhan menyapa kita. Orang benar itu pasti hanya akan muncul ketika dia dekat dengan Tuhan. Tidak pernah orang benar ada, tetapi dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, tentu kita semua menginginkan kehidupan kita menjadi orang yang benar, orang yang berguna bagi orang lain, bagi sesama, bagi Tuhan. Tentu hanya satu kata kuncinya, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Biarlah hidup kita berakar di dalam Tuhan. Hidup kita selalu disirami oleh firman Tuhan. Seperti pohon yang selalu membutuhkan air agar dia bertumbuh, kehidupan kita pun harus tetap disirami oleh firman Tuhan tak henti-hentinya. Demikianlah gambaran kehidupan itu sangat indah. Di ayat 15 dan 16 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Meskipun tubuh kita menjadi tua, tetapi karena kita orang benar, hidup kita akan tetap bercahaya, akan bermanfaat bagi orang lain, akan memberikan pengaruh yang baik. Pohon itu meskipun dia sudah tua, tetapi dia tetap berbuah, orang tetap menyenanginya. Demikianlah ternyata tidak ada masa dalam kehidupan kita yang mengatakan, aku sudah cukup menjadi garam dan terang, aku sudah cukup menjadi teladan. Tetapi selama kita masih hidup, selama itu juga kita harus menjadi orang yang benar, harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, harus menjadi orang yang selalu disirami oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan di pagi hari ini. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kami selalu bertumbuh di jalan yang benar. Berkati proses pertumbuhan kami Tuhan, agar kiranya kami menjadi umat-Mu yang berbuah dan berbuah yang baik kepada semua orang, terlebih kepadamu. Berkati kami hari ini Tuhan, untuk setiap pekerjaan kami dan kegiatan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.